Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahriza Ilham Saputra, NPM 22052201076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya mengenai analisis efektivitas papan larangan membuang sampah sembarangan yang ada di Desa Suwakbili, Aceh dalam aspek komunikasi visual terhadap masyarakat. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Latar belakang saya memilih topik ini untuk diteliti atau dianalisis adalah karena adanya papan larangan pada gambar tersebut yang terasa kurang menunjukkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar karena masih terlihat tumpukan sampah di hulu sungai yang mana pada artinya ini sangat berterbalikan faktanya dan realitanya terhadap papan larangan tersebut, sehingga di sini papan larangan tersebut kurang mau memberikan dampaknya atau memberikan perannya dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwasanya sampah menjadi masalah utama terhadap lingkungan karena mengotori ekosistem, lalu menyebabkan berbagai penyakit, lalu menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir dan menyebabkan lingkungan menjadi lebih kumuh. Sebenarnya pemerintah sudah cukup baik menggunakan papan larangan karena ini merupakan salah satu tindakan preventif untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Namun dalam penerapannya mungkin terasa kurang optimal sehingga papan larangan ini seringkali diabaikan oleh masyarakat. Penelitian ini nanti mengkaji bagaimana papan larangan ini memberikan efektivitasnya terhadap lingkungan sekitar, sehingga aspek yang akan saya analisis di sini yaitu adanya penggunaan warna, lalu tipografi, lalu ilustrasi, serta penempatan dari papan tersebut yang terasa kurang tepat, sehingga studi ini nanti difokuskan pada sikap dari masyarakat Aceh tepatnya di Suwakbili. Namun untuk pengumpulan sampelnya sendiri nanti saya menggunakan orang-orang terdekat saya karena kendala jarak. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini nanti menciptakan tindakan preventif yang lebih baik untuk menciptakan papan larangan yang lebih efektif dan sesuai dengan kemauan masyarakat. Lalu lanjut pada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa masalah, yaitu ada mengapa papan larangan tersebut tidak memberikan efektivitas pada lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan papan larangan tersebut. Lalu yang ketiga ada elemen-elemen apa saja yang digunakan dalam papan larangan tersebut sehingga mempengaruhi efektivitasnya pada lingkungan. Lalu yang keempat ada aspek apa saja yang harus diperbaiki pada papan larangan tersebut sehingga mungkin papan larangan tersebut bisa setidaknya memberikan efektivitasnya terhadap lingkungan sekitar. Lanjut pada metodologi. Metodologi yang saya pakai di sini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis visual serta efektivitas papan larangan di Desa Suwakbili. Nantinya pada metode ini akan dilakukan beberapa analisis sehingga dihasilkan data-data yang akan dianalisis menggunakan SWOT. Untuk populasinya di sini saya seharusnya menggunakan masyarakat di Desa Suwakbili, tapi karena kendala jarak, saya menggunakan orang-orang di sekitar saya saja. Untuk sampelnya nanti menggunakan objek visual dokumentasi papan larangan di titik strategis seperti gambar tadi yang saya dapatkan dari internet. Lalu untuk subjek wawancaranya nanti menggunakan satu ahli desain komunikasi visual serta satu masyarakat awam yang dipilih secara insidental. Untuk pengumpulan datanya sendiri nanti menggunakan dokumentasi visual dari internet, yaitu gambar yang sudah saya tampilkan di slide awal. Lalu yang kedua ada wawancara dengan narasumber ahli dan narasumber awam. Nantinya untuk wawancara dengan narasumber ahli akan dilakukan menggunakan Zoom, sementara untuk masyarakat awamnya menggunakan metode wawancara biasa, yaitu secara langsung. Analisis selanjutnya dari data yang sudah didapatkan akan menggunakan pendekatan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat untuk mengkaji bagaimana aspek visual dan respon masyarakat terhadap papan larangan yang sudah diberikan oleh pemerintah di Desa Suwakbili.
Lalu lanjut hasil dan pembahasan. Di sini ada objek penelitian seperti yang sudah saya terangkan tadi. Objek penelitian dari penelitian ini adalah papan larangan membuang sampah sembarangan di Desa Suwakbili. Lalu untuk aspek visual yang akan dianalisis adalah warna, tipografi, serta komposisi dari papan larangan tersebut. Sehingga papan ini nanti menjadi tolok ukur dari efektivitas untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Data visualnya yaitu berupa foto papan larangan buang sampah sembarangan menunjukkan kondisi warna yang terasa kurang kontras dengan lingkungan sehingga kurang menarik perhatian masyarakat. Lalu dihasilkan beberapa data dari wawancara yang telah dilakukan dengan ahli desain yaitu Bapak Arif Suwandi yang berumur 30 tahun. Untuk ringkasannya, ya ini ia menekankan bahwasannya warna pada papan tersebut terasa tenggelam di lingkungan karena warna birunya, lalu tipografi yang kurang retoris dan tidak terbaca karena penggunaan warna yang tidak kontras, lalu ada warna kuning yang justru terasa mencolok namun kurang tepat sehingga menimbulkan makna sebaliknya. Seperti yang kita tinjau tadi, papan papan tersebut menggunakan warna kuning di kata buang sampah di saluran ini sehingga menimbulkan salah persepsi. Lalu kembali pada data wawancara. Lalu yang keempat ada penempatan papan yang terasa kurang strategis karena letak dari pencemaran tersebut malah justru jauh dari di mana papan tersebut diletakkan. Lalu selanjutnya ada data wawancara dari masyarakat awam yaitu Muhammad Farhan Muniri berumur 21 tahun. Ia menekankan bahwasannya warna papan tersebut terasa tidak mencolok karena kontras dengan lingkungan sekitar karena warna birunya. Lalu yang kedua ada tulisan yang terasa tidak mengancam dan terkesan tidak resmi. Dengan demikian, seharusnya papan larangan tersebut harusnya mencantumkan beberapa sanksi sehingga masyarakat mungkin akan menimbulkan suatu efek yang mengancam sehingga mungkin dengan begitu masyarakat akan lebih patuh. Lalu yang ketiga ada tidak tersedianya tempat sampah sebagai solusi alternatif. Karena tidak adanya tempat sampah di sekitar papan larangan tersebut, mungkin masyarakat memilih untuk membuang sampah sembarangan yaitu di sungai, sehingga mungkin saja apabila di situ ada tempat sampah yang memadai, masyarakat akan terarah untuk membuang sampah pada tempat tersebut. Sehingga nanti setelah menggunakan data-data ini akan dianalisis menggunakan SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari papan larangan membuang sampah yang telah dianalisis. Lalu selanjutnya, kita masuk pada analisis SWOT. Untuk poin pertama yaitu kekuatan atau strength. Di sini pemerintah telah menunjukkan niat yang baik untuk mengedukasi masyarakat soal kebersihan melalui papan larangan yang telah digunakan. Lalu yang kedua, adanya kesadaran grafis meski dalam penerapannya masih belum efektif karena terkesan menggunakan desain yang seadanya. Lalu adanya potensi warna kuning yang mungkin dapat menjadi catatan dan berpotensi besar jika digunakan dengan tepat. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan dari warna biru yang digunakan dalam papan yang terasa kurang kontras, sehingga terkesan mati di lingkungan sekitar. Lalu ada warna merah dan kuning pada teks yang terkesan membingungkan dan membuat audiens salah persepsi. Lalu yang ketiga ada pesan yang tidak tegas dan tidak ada sanksi. Karena seharusnya dengan adanya papan larangan tersebut, pemerintah seharusnya juga menerapkan beberapa sanksi yang sesuai dengan papan larangan tersebut sehingga dapat menimbulkan efek mengancam pada masyarakat. Sehingga dengan demikian mungkin masyarakat akan lebih patuh untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada saluran tersebut. Lalu ada penempatan papan yang terasa jauh dari titik pencemaran sampah. Seperti yang kita lihat tadi bahwasanya papan larangan tersebut diletakkan jauh dari titik pencemaran tersebut. Sehingga dapat kita lihat di hulu sungai tadi masih ada beberapa sampah yang menumpuk dan itu sangat jauh dari titik papan tersebut diletakkan. Lalu yang terakhir ada tidak adanya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai. Sehingga ini merupakan hal penting karena bahwasannya adanya tempat sampah yang memadai, mungkin masyarakat akan
considering buat membuang sampah pada tempat tersebut. Lalu opportunities atau peluang. Peluang di sini ada redesign papan yang dengan pendekatan visual lebih kuat. Lalu ada bisa saja jadi ajang mengedukasi masyarakat karena pemerintah dapat membuat suatu sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang terakhir ada peluang kolaborasi antara pemerintah, desainer, dan masyarakat. Lalu untuk yang terakhir ada poin threat atau ancaman. Yang pertama adalah masyarakat yang terasa masih abai. Jadi kemungkinan jika papan nanti sudah dibuatkan desain yang baru, akan ada kemungkinan bahwasanya masyarakat masih tetap abai jika tidak dibarengi dengan edukasi serta sosialisasi yang memadai dari pemerintah. Lalu adanya warna yang salah membuat mispersepsi dari audiens yang membacanya. Lalu yang terakhir ada tindakan pemerintah yang terasa kurang totalitas dan terasa seperti simbolis saja karena dalam penerapannya pemerintah membuat papan larangan yang terasa murah dan desain yang terasa seperti seadanya sehingga masyarakat mungkin kurang mengapresiasi tindakan pemerintah tersebut karena terasa kurang totalitas. Lalu lanjut pada hasil analisis. Pada hasil analisis ini, tiap poin ini saya berikan suatu implikasi sehingga nanti kita bisa tahu kesimpulan dari tiap poin tersebut. Untuk poin pertama yaitu kekuatan. Di sini upaya pemerintah mengedukasi masyarakat sudah baik, lalu adanya kesadaran visual meskipun belum optimal, lalu warna kuning yang berpotensi jika diterapkan dengan tepat. Sehingga implikasinya itu hal-hal ini bisa menjadi modal awal untuk membuat desain yang lebih komunikatif dan sesuai. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan, yakni ada warna papan yang tidak kontras dan sulit dibaca, lalu ada persepsi salah pada warna kuning yang digunakan, lalu tidak ada sanksi tegas, posisi papan tidak strategis, serta tidak ada fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai. Sehingga implikasinya yaitu visual dan fungsi dari papan tersebut terasa belum kuat, sehingga gagal membentuk sikap baru masyarakat dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Redesign papan dengan pendekatan visual jadi lebih tajam, lalu bisa menjadi media pembelajaran, serta bisa menjadi peluang kolaborasi dengan masyarakat, desainer, dan pemerintah, sehingga implikasinya bisa lebih dari sekedar tanda jika dimanfaatkan dengan maksimal. Lalu yang terakhir ada threat atau ancamannya. Yang pertama ada rendahnya kesadaran masyarakat, lalu yang kedua ada desain yang bisa menimbulkan persepsi yang salah, lalu aksi pemerintah yang terasa kurang totalitas, sehingga implikasinya adalah sosialisasi dan edukasi ini penting adanya. Jadi tidak hanya menggunakan papan, namun juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang memadai dari pemerintah, sehingga memperbaiki desain saja mungkin tidak cukup untuk saat ini. Lalu terakhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah papan larangan di Desa Suwabili memang tidak berdampak baik dengan lingkungan sekitar karena aspek visualnya yang kurang sesuai. Seperti warna biru yang terlalu menyatu dengan lingkungan sehingga kurang menarik perhatian masyarakat. Wawancara menunjukkan bahwasanya papan kurang memperhatikan prinsip visual seperti warna, lalu keterbacaan dan penempatan. Masyarakat tidak menangkap pesan karena warna dan kalimat kurang mengancam, serta tidak adanya tempat sampah di sekitar. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasanya papan larangan tersebut memang belum bisa memberikan dampak yang efektif terhadap lingkungan karena efektivitasnya dalam menggunakan aspek visual kurang sesuai. Namun, tidak hanya poin itu saja, hal ini harus dibarengi dengan adanya sosialisasi serta edukasi dari pemerintah untuk menciptakan sikap baru masyarakat dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di Desa Suwabili, khususnya pada saluran sungai tersebut. Sehingga di sini kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan desain yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.